Hari ini kita akan membahas tentang memisahkan web dengan database-nya. Maksudnya adalah kalau kamu ingin membuka, kalau kamu punya sebuah web di mana datanya itu mau dipisah untuk keamanan, jadi istilahnya kita memanfaatkan yang namanya API atau REST API. Oke, kita membahas yang standarnya dulu. Nah, untuk memisahkan antara web dengan API, ya, dengan data, sebenarnya ini saya sebut sebagai data ya. Ya, kita sebenarnya akan bagus kalau kita pisahkan nih kedua controllernya. Maksudnya gini, kalau kita pakai Laravel atau kita pakai CI, saya pakai CI ya, buat kayak gini. Jadi saya pisahkan nih controller untuk web, controllernya untuk API. Web hanya HTML aja, API ya, dia akan bisa ke database. Dia kalau digambarkan, nah biasanya kan begini kan awal-awal ya. Saya awal-awal gini dulu, tapi ini awalnya dulu. Setelah itu baru kita cut. Nggak boleh ke database, tidak boleh ada koneksi di web yang ke database. Yang boleh adalah dari API ke database. Nah, seperti itu. Akan bagus bukan controller aja yang dipisah, tapi juga folder ininya, folder aplikasinya. Jadi kalau di CI ya kita bikin satu folder baru, ya kita sebut aja folder misalnya folder sistem API seperti itu. Nah, terus ini kita anggap aja lah kita udah coba nih di lokal. Oke, lokal berhasil jalan. API-nya manggil dari mana? API-nya manggil, oke kita bongkar sedikit ya. Di yang saya konsepin adalah seperti berikut. Nah, konsepnya adalah saya dari web itu manggil ke API. API manggil database, database balikin data, terus balikin ke web. Nah, proses ini itu ada di belakang layar nih. Mungkin kita sebut aja back end ya. Bila ada yang punya masukan lain, misalnya nggak tepatnya disebut back end, oke nggak apa-apa, back end. Metode ini ya kita sebut aja lah local REST API gitu. Ya. Nah kita lanjut ke kalau kita jalanin di lokal. Metode yang barusan itu berhasil. Metode yang tadi itu kan berhasil ya kalau di lokal, di mana web API DB, walaupun itu dalam satu localhost yang sama, ya. Atau misalnya mau dibikin IP-nya beda, IP-nya sama atau IP-nya beda, nggak masalah. Lama itu masih di lokal. Itu kita ngomong lokal komputer kita. Kita udah bikin dalam bentuk Linux, nggak masalah. Bisa dibilang lokal itu oke lah gitu, baik itu pokoknya Win atau Linux gitu. Nah, terus masalah terjadi ketika kita taruh di hosting. Nah, masalah ketika taruh di hosting adalah gini ya. Ini saya pisah lagi nih biar gampang ya. Bisa lagi nih, hosting itu kan ada yang Windows, ada yang Linux ya. Sebenarnya kita nggak akan tahu ya itu dia pakai Windows atau Linux. Tapi ya kita anggap aja lah, banyak kan pakainya Linux. Ini pas jalanin di hosting ini nggak jalan, maka saya kasih tanda tidak jalan. Di Win, ya saya belum pernah lihat ya hosting pakai Win karena pasti itu boros sekali. Jadi ini jadi pertanyaan, ini apa saya tulis saja tidak tahu. Nah, terus mungkin ada yang lain, OS yang lain yang bisa dipakai buat hosting, ya saya juga nggak tahu ya. jadi intinya ini cuma dua ini istilahnya cuma info aja bahwa ya mungkin ada yang bikin hosting Win atau hosting yang beda lain. Nah, terus akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya saya pakai VPS. Kenapa sih kok jadi ujungnya jadi pakai VPS? Dan inilah jawabannya. Nah,
Itu semua sebenarnya terjadi itu karena ada regulasi dari hosting yang dia itu ngeblok call IP sendiri gitu loh. Jadi bisa dibilang kamu nggak akan bisa jalanin karena kan kondisi posisi yang ada di sini ya, kita lihat di sini. Sebenarnya ini kan manggil diri sendiri kan, kursif lah istilahnya. Nah, dia istilahnya batasin, oh nggak boleh, gitu. Jeblok gitu, dilarang. Ya. Dan itu masuk ke yang kedua yaitu resource dibatasi, gitu. Ya karena kita kan bayar, kita juga resource juga dibatasi ya, supaya dia juga gimana caranya supaya yang make selain dia juga dapat gitu. Nah, itu karena dua hal itu sebenarnya. Nah, untuk perbaikannya ini ya, yang harus kita lakukan adalah, jadi apa yang harus dilakukan? Nah, ini sebenarnya jawabannya agak ribet kalau misalnya untuk pemula. Kita harus namanya mengedit domain. Gitu. Nah, saya sebetulnya nggak mau bahas apa yang harus diedit di domain, tapi ini harus butuh orang yang benar-benar paham di area domain. Maksudnya area domain itu adalah yang gimana caranya menghubungkan ya .com kita ya, com kita ke ke halaman web kita. Nah ini nih urusannya domain. Di domain ini sebenarnya ada kayak semacam perintah supaya dibatasi, supaya nggak ada yang namanya call IP sendiri. Itu ada di sini. Ketika istilahnya ketika saya jalankan ini perintah yang di atas ini, maka dia akan dia blok karena dianggap bahwa ada kayak semacam query atau semacam fungsi yang bisa membuat web saya akan lambat. Jadi begitu masalahnya di domain. Makanya kenapa kok akhirnya saya pakai VPS, saya pakai setting sendiri dan lain-lain. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Tolong dipertimbangkan apabila ingin menggunakan hosting sendiri. Ya, terima kasih.